Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini, pagi yang penuh barakah ini, Allah masih kurniakan kita nikmat sehat walafiat. Dan Allah mudahkan langkah kita untuk hadir ke majelis ilmu yang mulia ini. Yang mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Dan semoga duduknya kita di tempat yang mulia ini juga Allah muliakan kita nanti di akhirat. Dan keberadaan kita di masjid di surau ini, di mushola ini, Allah turunkan kepada kita rahmat daripadanya dan keluar kita daripada majelis ini dalam keadaan Allah mengampurkan dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan mulai lagi taklim kita setelah beberapa minggu kita libur ya. Karena ada peraturan daripada pemerintah yang membatasi kegiatan-kegiatan yang bersifatnya perkumpulan. Walaupun sebetulnya kita masih dalam PPKM lanjutan, tapi levelnya sudah diturunkan. Sekarang sudah boleh makan di restoran walaupun 20 menit. Jadi gajinya kira-kira 20 menit atau lebih. Ya. Jadi kita tidak ingin terlalu lama mau libur ngaji. Sebab kalau terlalu lama libur ngaji, kita takut rohani kita terlalu lama kering. Ya. Tidak ada siraman-siraman. Tubuh kalau tidak diberikan makanan, itu lama-lama hancur dan mati. Begitu juga dengan hati manusia. Kalau terlalu lama tidak diberikan siraman nasihat agama, teguran-teguran, maka hati itu akan juga seperti tubuh yang mati. Jadi mudah-mudahan taklim kita ini akan memberikan manfaat bagi kita sekalian, terutama daripada ayat-ayat Tuhan yang kita kaji. Semoga dia menjadi pedoman bagi kita dalam menjalani hidup di dunia ini. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita teruskan tafsir surah At-Tahrim daripada kitab Tafsir Al-Jalalain sampai ayat yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu anhu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, taubat nasuha. Nasuha bi fathin nuni wa dhammiha, bisa dibaca nasuha, bisa dibaca nusuha. Apa maksudnya? Shadiqatan. Maksud nasuhan adalah shadiqatan, benar, jujur dengan taubatnya.
bi alla yu'adu ila dzanbi, dengan dia tidak kembali melakukan dosa, wala yuradul 'audu ilaihi, wala yu'ada ila dzanbi, wala yurada al-'audu ilaihi. Dia tidak mengulangi perbuatan dosa itu, tidak kembali kepada perbuatan dosa, dan tidak ingin kembali melakukannya lagi. Ini namanya taubat nasuha. Ya. Nasuha itu terambil dari perkataan nasih. Ya. Nasih artinya apa? Murni, bersih. Maka ada juga perkataan yang satu akar kata dengan itu, yaitu apa? Nasihat. Ya. Nasihat itu artinya apa sebetulnya? Kalau kita berkata kita ingin nasihati dia, sebetulnya kita ingin memurnikan dia, membersihkan dia dari apa? Dari kotoran dosa, ya, dari kesalahan-kesalahan. Maka itu maksud nasuha. Ya, orang yang bertaubat nasuha, dia harus menepati 3 syarat kata sebagian ulama. Ya. Ada 3 syarat kalau dia ingin dikategorikan orang yang bertaubat nasuha. Wa an yaqla'a 'anil ma'siyati fil hal. Yang pertama, dia mencabut dirinya daripada perbuatan maksiat itu segera. Ketika dia bertaubat nasuha, dia tidak lagi berkecimpung dengan perbuatan dosa itu segera, tanpa berpikir panjang. Yang kedua, wa an yandama 'ala ma fa'alahu, dia menyesali apa yang dia sudah lakukan. Yang ketiga, wa an ya'zama 'ala annahu la ya'udu. Yang ketiga adalah dia berazam bahwa dia tidak akan kembali mengulang perbuatan dosa itu. 3 syarat taubat nasuha. Mencabut dirinya dari perbuatan maksiat, artinya dia tidak mengulanginya lagi. Menyesali apa yang dia pernah buat, kemudian berazam, berkeinginan kuat bahwa dia tidak akan mengulang lagi. Ini kalau berkaitan dengan hak Allah. Dosa-dosa yang berkaitan dengan hak Allah ini 3. Kalau berkaitan dengan hak adami, ditambah lagi 1. Apa itu? Kita halalkan. Kalau berkaitan dengan harta, kita kembalikan harta itu kepadanya. Kalau kita pernah menyakiti perasaannya, kita minta maaf kepada orang tersebut. Ya, kalau kita pernah menamparnya, memukulnya, maka kita minta halal daripadanya. Begitu. Maka kalau ini tidak diberikan maaf daripada si empunya diri, maka kita tidak akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kepada Allah mudah, ya, kepada Allah mudah. 3 ini insya Allah kalau kita lakukan dapat ampunan Allah. Tapi kalau manusia, kita pernah sakiti dia, kita pernah zalimi orang tersebut, orang itu tidak akan diampuni oleh Allah sebelum dia dimaafkan oleh orang yang pernah dia zalimi atau orang yang pernah dia sakiti. Ya. Baik. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika orang sudah bertaubat nasuha, apa yang akan dia dapat? Asa rabbukum. Asa rabbukum. Asa itu adalah tarajjiyatun. Tarajjiyah, harapan. Mudah-mudahan, ya. Taqa'u, harapan, tetapi yang pasti terjadi. Ya. Kalimat asa itu artinya mudah-mudahan. Tapi kalau Allah yang berkata, itu bukan sesuatu yang masih ada harapan 50-50, tidak. Kalau Allah yang berkata, maka itu pasti. Kalau manusia bisa jadi bisa. Mudah-mudahan. Kalau kita yang ngomong mudah-mudahan, itu bisa jadi bisa enggak. Tapi kalau
sama seperti pada ayat la'allakum tattaqun, agar kalian jadi orang yang bertakwa. Ya. Ini juga harapan ya, tamanni. Tapi kalau Allah yang berkata pasti. Satu lagi ayat yang berbunyi asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, itu ayat berisi tentang balasan bagi orang yang bertahajud. Ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nabi disuruh oleh Allah untuk bangun malam. Mudah-mudahan Allah akan membangkitkanmu pada makom yang terpuji. Nabi sudah lakukan itu, dan Nabi akan menempati makom yang terpuji itu pasti. Ya. Jadi kalau Allah yang berkata asa, itu pasti itu. Nah, apa yang Allah katakan? Mudah-mudahan apa? Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan Allah atau Tuhanmu menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, wa yudkhilakum jannatin, dan memasukkanmu ke dalam surga-surganya, basatina, kebun-kebun. Ya, jannat itu diterjemahkan oleh pengarang kitab basati, kebun-kebun. Tajri min tahtihal anharu, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jemaah sekalian, saya ingin jelaskan sedikit bahwa Allah akan memberikan balasan kepada orang yang bertaubat. Pertama, Allah akan hapuskan, gugurkan dosa-dosanya. Kalau Allah sudah buat ini saja, itu keutamaan begitu, keuntungan begitu. Tapi bukan hanya ini yang kita dapat kalau kita bertaubat. Yang kedua, Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Ya. Surga itu bahasa Arabnya adalah apa? Jannah. Ya. Jamaknya jannat. Ya. Bentuk tunggal dari surga adalah jannah. Dia satu akar kata dengan jin. Dia satu akar kata dengan janin. Sama itu. Jannah. Kenapa surga disebut jannah? Karena sifatnya itu sama dengan janin, sama dengan jin. Janin itu sifatnya bagaimana? Janin sifatnya tersembunyi, tidak kelihatan. Maka disebut janin. Ada di mana? Di dalam perut ibu. Janin. Nah, jin itu satu akar kata dengan jannah. Kenapa disebut jin? Karena jin juga tidak terlihat. Lalu bagaimana dengan surga yang disebut jannah? Kenapa dia seakar kata dengan jin, dengan janin? Karena keindahan surga itu belum pernah ada mata yang melihat. Mala ainun, tidak ada mata yang pernah melihatnya. Para ulama tafsir ada yang menafsirkan dia tidak kelihatan dari luar. Karena apa? Begitu rimbun pohon-pohon yang melindunginya. Begitu. Ya, maka disebut dia sebagai jannah. Seakar kata dengan jin, seakar kata dengan janin. Begitu. Ya. Yang disebut sebagai jannah ini adalah basati, kebun-kebun. Kemudian kebun ini digambarkan oleh Allah dalam Quran dalam banyak ayat. Pasti kalau Allah cerita tentang surga akan disebut kalimat setelahnya tajri min
menyenangkan. Ada kebun, ada sungai mengalir di bawah. Oh, itu bagi orang-orang Arab yang jarang-jarang lihat begituan, itu girangnya bukan main. Ya. Jangankan orang Arab, kita sendiri kalau ingin liburannya kemana? Ke puncak yang banyak hijau-hijaunya, banyak pohon-pohonnya, di bawahnya mengalir sungai. Itu yang kita cari untuk mencari ketenangan. Kita yang sehari-hari lihat benda-benda itu tetap menginginkan tempat yang banyak pohonnya, hijau rimbun, kemudian mengalir air di bawahnya. Apalagi orang yang nggak pernah lihat. Jadi gambaran mereka ketika digambar oleh Allah surga seperti itu, oh masya Allah, sangat nikmat. Orang Arab kalau diajak ke Indonesia, mereka tidak pernah berhenti, masya Allah, masya Allah, masya Allah, gitu. Kenapa? Indah. Tempat kita ini seperti serpihan surga yang Allah letakkan di dunia. Begitu. Ya, makanya kenapa Allah ceritakan surga seperti itu? Untuk agar akal mereka, pikiran mereka dapat membayangkan bagaimana indahnya. Tentunya yang kita pikirkan dalam otak kita itu tidak sama dengan apa yang nanti kita akan jumpai nanti di surga. Jauh lebih indah daripada apa yang kita bayangkan. Ya, apa yang kita bayangkan. Bapak, kalau pernah pergi ke Malaysia, ada satu tempat yang bernama Putrajaya. Ya, Putrajaya ini adalah satu tempat yang dijadikan sebagai pusat pemerintahan oleh Mahathir Muhammad. Tadinya tempat itu adalah tempat perkebunan sawit, tanduk apa namanya, tidak ada indah-indahnya, tapi dibuat oleh dia ini menjadi tempat yang sangat indah. Di antara yang dijadikan salah satu yang menambah keindahan adalah itu di bawahnya dibuat danau buatan. Nah, ketika sudah jadi, kita datang ke tempat itu, kita merasa begitu menyeronokkan kata orang lain, begitu menyenangkan. Hijau, bawahnya ada air. Naluri manusia suka kepada perkara-perkara yang seperti itu. Ya, nah, begitu. Makanya juga ada satu pepatah, bukan satu pepatah, ada satu perkataan. Ini saya dengar daripada Mu'alim Syafi'i ada dua perkara yang dapat menenangkan pikiran. Ada dua perkara yang dapat menenangkan pikiran. Pertama, lihat yang hijau-hijau. Yang kedua, dengar suara gemericik air. Ya. Itu ada di mana? Ada tidak di surga? Ya. Apa yang Allah ceritakan kepada kita tentang nikmat surga itu menggambarkan ketenangan-ketenangan. Hijau, kemudian terdengar suara gemericik air yang mengalir daripada sungai, itu bisa memberikan efek ketenangan bagi kita. Gitu. Ya. Maka kalau rumah kita ingin tenang, bisa dijadikan itu sebagai satu apa namanya? Satu tambahan estetika. Ya. Diletakkan pohon-pohon yang dapat menenteramkan pandangan. Kemudian kita buatlah akuarium ataupun kolam buatan yang kita bisa dengar suara air, itu bisa memberikan ketenangan. Baik. Kemudian yauma la yukhzillahu, pada hari Allah tidak akan menghinakan biidkhalin nar, dengan memasukkan ke dalam api neraka, an-nabiyya, yakni nabinya. Allah tidak akan menghinakan nabinya dengan memasukkan ke dalam neraka. Walladzina amanu ma'ahu, dan juga Allah tidak akan memasukkan orang-orang yang beriman bersama Nabi. Nuruhum yas'a baina aydihim, cahaya mereka itu bergerak cepat di hadapan mereka. Jadi orang yang beriman nanti pada hari kiamat punya tanda apa? Nur, ada cahaya
yakni orang-orang yang beriman berkata. Musta'nafun. Jadi perkataan yaquluna ini jumlah istinaf, permulaan lagi. Apa yang mereka katakan? Apa yang orang-orang beriman katakan? Rabbana atmim lana nurana, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya bagi kami. Ya, cahaya itu akan menuntun kita kemana? Ke surga. Ilal jannati, yang akan menuntun kita menuju surga. Ada cahaya yang akan menuntun kita ke dalam surga. Wal munafiqun, dan orang-orang munafik, yutfa'u nuruhum, cahaya mereka dipadamkan oleh Allah. Ya, cahaya mereka dipadamkan oleh Allah. Jadi mereka berjalan dalam kegelapan. Kemudian selain minta supaya disempurnakan cahaya, waghfir lana, dan ampunilah kami, Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya, kalimat ini, ayat ini pernah saya bahas. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya. Kemudian pada ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar, wahai nabi. Ya, kalau yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini, an-nabi itu maksudnya adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jahidil kuffar, berjihadlah terhadap orang-orang kafir, bisayfi, menggunakan pedang, wal munafiqina, dan berjihadlah dengan orang-orang munafik, bil lisani wal hujjati, dengan lisan dan hujjah. Dibedakan oleh mengarang kita ketika berperang, berjihad dengan orang kafir, bisayf, dengan perang, dengan pedang. Terhadap orang-orang munafik tidak boleh pakai pedang, tapi pakai apa? Pakai lisan dan hujjah, argumentasi. Nah, kita harus jelaskan ayat ini. Kalau tidak, nanti kelar ngaji kita jadi radikal. Wah, ini ayat suruh kita perangi orang kafir, Ustaz. Jahidul kufar, perangilah orang-orang kafir, berjihadlah kepada orang-orang kafir, bisayf, dengan pedang. Oh, pedang lagi. Nah, lihat konteksnya. Ayat ini berbicara dalam keadaan peperangan, dan yang dihadapi Nabi adalah orang-orang kafir harbi yang memusuhi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terhadap orang-orang kafir ini perlu diperangi menggunakan senjata. Dan kita harus tahu bahwa kategori orang kafir itu ada beberapa. Ada namanya kafir harbi, ya. Ada yang namanya kafir mu'ahad. Ada yang namanya kafir mu'ammad, ya. Itu beda-beda. Waktu Nabi tinggal di Madinah, ada orang kafir tidak yang tinggal di Madinah? Ada. Dari mana, kalangan mana? Dari Yahudi ada di situ. Orang Nasrani juga ada di situ. Musyrikinnya juga ada di situ. Ada di Madinah. Nah, kemudian apakah Nabi memerangi semuanya dengan pedang? Tidak. Bahkan Nabi membuat satu traktat, satu perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah. Di situ disebutkan aturan-aturan bahwa secara kesimpulannya, ya, secara ringkas, bahwa para penduduk Madinah, baik itu orang yang beragama Islam ataupun bukan Islam, itu wajib bersatu padu. Tidak boleh orang Islam mengganggu orang yang bukan Islam. Sebaliknya pun begitu, tidak boleh orang yang bukan Islam mengganggu orang yang Islam. Itu diatur oleh Nabi kita Muhammad SAW.
kafir yang punya perjanjian dengan kita. Ya, contohnya adalah ya di negara kita ini kan, negara Kesatuan Republik Indonesia, agamanya banyak, ada bukan Islamnya juga banyak. Nah, kita membuat satu kesepakatan, kita tinggal dalam negara yang berpegang dengan asas Pancasila, yang semua agama ini dijamin oleh undang-undang. Begitu, maka kita tidak boleh mengganggu agama lainnya tanpa ada alasan yang dibenarkan. Karena mereka adalah kafir mu'ahad, tidak boleh kita ganggu. Baru nanti Nabi akan perangi orang-orang Yahudi daripada Bani Nadir, Bani Qainuqa, ketika mereka ini mengkhianati perjanjian piagam Madinah. Ya, mereka bersekongkol dengan orang Mekah untuk serang Madinah, serang Nabi kita Muhammad SAW. Ketika itu Nabi marah. Akhirnya Nabi usir semua orang-orang Yahudi ini daripada mana? Daripada Madinah. Tidak ada lagi orang Yahudi di Madinah. Ketika setelah perjanjian itu dilanggar oleh orang-orang Yahudi, Bani Nadir dan Bani Qainuqa, dikeluarkan. Sampai nanti di Khaybar juga dihabiskan oleh baginda Rasulullah. Kenapa? Mereka berkhianat. Nah, ketika itu mereka bukan lagi disebut kafir mu'ahad, tapi disebut kafir harbi, memerangi kita. Kita wajib memerangi mereka. Begitu. Tapi kalau tinggal di sini ada orang Kristen, ada orang Buddha dan lain sebagainya, tinggal berdampingan, jangan diganggu. Nabi pernah kata, barang siapa yang mengganggu orang bukan Islam, maka dia sama juga mengganggu saya. Begitu. Ketika mereka sudah berada dalam perjanjian, Nabi sudah pasang badan, kalau kalian ganggu orang-orang ini, kalian sama saja ganggu saya. Nah, ini Islam, ya, ini Islamnya sekarang. Baik, kemudian jadi ayat ini harus difahami konteksnya. Jangan hanya kemudian kita ambil, kita potong, kita telan begitu saja. Makanya akan lahir kelompok-kelompok radikal, ISIS, ya, dan sebagainya. Itu karena memahami ayat tidak sesuai konteks. Kemudian kepada orang-orang munafik Nabi larang, jangan dibunuh orang-orang ini. Ya, kata pengarang kitab, kalau lawan mereka bil lisan, dengan lisan, wal hujjah, dan dengan hujjah. Ya, jangan. Kenapa tidak boleh membunuh mereka dengan pedang? yakni orang-orang munafik. Karena mereka zahirnya adalah Islam, zahirnya Islam, sholat datang sholat juga, ya, dia ibadat juga, tapi hatinya menyimpan kebencian kepada agama Islam. Ini munafik. Pada zaman Nabi ada yang disebut Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tongkolnya, ini dedengkotnya orang munafik Madinah. Dia yang suka memprovokasi sahabat-sahabat untuk tidak berjuang bersama Nabi. Ya, ketika perang Badar udah mau siap-siap, berkurang lagi. Ketika perang Uhud begitu juga, diprovokasi berkurang lagi. Ketika perang Tabuk begitu juga. Ini provokator. Tapi oleh Nabi ketika ada keinginan dari para sahabat, ya Rasulullah, kita penggal aja orang, kita habisi saja. Apa kata Nabi? Jangan dibunuh. Nanti orang akan katakan Muhammad membunuh sahabatnya. Iya kan, zahirnya kan sahabatnya, beriman, tinggal bersama Nabi, ya. Zahirnya sahabat. Maka Nabi larang, jangan dibunuh orang ini. Kalau kita bunuh dia, nanti orang di sana, di luar sana akan menilai bahwa Muhammad bunuh sahabatnya. Maka sampai mati dia ini tidak dibunuh oleh Nabi. Matinya mati sendiri kan? Mati sendiri. Abdullah bin Ubay bin Salul. Saya pernah cerita dulu, saking bencinya ini orang kepada Nabi. Waktu dia sakit, anaknya namanya Abdullah juga, ya, namanya Abdullah juga. Dia yang datang kepada Rasulullah, anaknya bagus Islamnya, tidak munafik. Ya Rasulullah, ayah saya sedang sakit, tolong. Ini ada ayat, tolong bacakan. Didoakan oleh Nabi. Kemudian dibawa ayatnya, diberikan kepada ayatnya. Ya, ini ayat daripada Rasulullah. Kemudian
kencingnya. Lebih baik engkau bawa kencing orang aku minum, jangan bawa air daripada Muhammad. Gitu. Nanti bencinya dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, benci luar biasa. Tapi walaupun begitu, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini ketika diminta untuk mensolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul, Nabi solatkan juga. Anaknya ketika bapaknya mati, ya Rasulullah, aku minta jubahmu untuk aku pakaikan untuk ayahku. Nabi kasih kan? Kasih. Kata Umar, ya Rasulullah jangan kasih dia. Ini orang brengsek, hidupnya nyusahin. Ya. Nabi tidak ikuti keinginan Umar, diberikan bajunya itu kepada anaknya Abdullah bin Ubay. Kenapa? Tidak ada manfaat juga. Walaupun bajunya Nabi, tapi memang dia punya kemunafikan dalam dirinya. Bahkan baju Nabi tidak berikan manfaat pada dia. Tuh hati-hati. Sifat munafik itu masya Allah luar biasa. Ya. Nah terhadap orang-orang ini, orang-orang munafik ini, Allah menyuruh kepada Nabi untuk hadapi mereka dengan lisan dan juga argumentasi. Waghluz alaihim, dan bertindak keraslah kepada mereka bil intihar wal maqti, ya, dengan apa namanya intihar ini, apa namanya, kemarahan gitu, cercaan, ya. Wal maqti, dan kemarahan, maqti al-bugh, kebencian, ya. Keras kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ini harus ada pada diri orang yang beriman, ya. Jangan malah berlembut-lembut kepada orang-orang ini. Kita dekati mereka, kita duduk bersama dengan mereka, ngopi bareng, ya, ngopi bareng, rokok bareng dengan orang-orang munafik yang seperti ini, ya. Maka jangan. Allah katakan itu kepada Nabi kita Muhammad, waghluz alaihim, berkeraslah kepada mereka. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir, dan tempat mereka ialah neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Iya, yakni neraka itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah ayat yang ke-9 daripada surah At-Tahrim. Kita berhenti sampai di sini dulu. Sudah jam 6. Pengennya sih mau lagi nih, tambah lagi kita selesai. Tapi sudah jam 6, masing-masing ada kegiatan, ada urusan. Insyaallah kita sambung 2 minggu yang akan datang. Ayat yang setelahnya ini menarik. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, yaitu siapa? Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut alaihissalam. Bagaimana mereka yang tinggal bersama para nabi, hidup bersama para nabi, tapi mereka tidak dapat diberikan pertolongan oleh suami-suaminya. Nanti kita akan bahas, ya. Kenapa Allah menggunakan perkataan imro'ah, bukan zaujah, ya. Imro'ah, imro'atun